Shalom semua jemaat Tuhan, tetap optimis. Welcome to PL Church Online Service. Untuk saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online PL Church, kami ucapkan welcome home. We are so glad that you are here. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, serta menerima firman Tuhan yang akan memberkati hidup setiap kita dengan luar biasa. Jika saudara ingin memberikan online support, Anda dapat melakukannya melalui bank transfer ke rekening yang sudah tersedia di layar ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan melawat hidup setia kita dengan luar biasa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore PF Church. Saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Boleh sapa jemaat Tuhan di kiri kanan saudara, katakan selamat hari Minggu. Senang berjumpa dengan saudara kembali di rumah Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita pada sore hari ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, karena kalau bukan tanpa Tuhan kita tidak mungkin ada sore hari ini. Amin saudara. Mari saya undang semua untuk bersatu hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada bukan karena kekuatan kami Tuhan Yesus, tapi karena Engkau yang selalu ada mendampingi hidup kami, menyertai hidup kami Tuhan. Dan di sore hari ini kami mau memberikan setiap pujian penyembahan kami yang terbaik, ucapan syukur kami untuk setiap karya-Mu yang ajaib yang sudah Engkau lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, lawatlah setiap umat-Mu di sore hari ini lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan akan disampaikan, dan kiranya hanya nama-Mu yang kami permuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan kembali duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Kau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kaulah sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Mari bersama-sama jemaat Tuhan katakan pujian ini. Ku cari wajah
firman saja katakan, sungguh indah. Sungguh indah Kau. Kami agungkan Engkau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau bagi semua orang yang Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama katakan pujian ini. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan
We need you more. We need you more. Sungguh indah Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Yes, Lord. Sungguh indah Kau Tuhan, benar berlindung. Ini seruan hati kami Tuhan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sekali lagi katakan pujian ini. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kau sumber penghiburan dalam hidup kami, sumber sukacita. Maka dari itu sore hari ini kami siap untuk bersukacita lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap umat Tuhan bersama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat sekali lagi buat Tuhan Yesus kita. Boleh sapa sekali lagi kiri kanan saudara, katakan tetap sukacita, tetap semangat, sebab Tuhan ada berserta dengan kita. Amin. Amin. Let's go. Kita berikan tepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan kita. Come on. Hey.
Mari PF Church bersama-sama. Kulihat selumbar di matamu, namun walau ada di mataku, ku sadar diriku tidak lebih baik. Tuhan pasti tahu itu. Kuasanya bukan tabir hidupku, menyadarkanku untuk lebih baik. Duri dalam dagingku bukti cintanya padaku, dia sungguh baik bagiku. Saat ku lemah dia kuatkanku, saat ku jatuh dia angkatku, saat ku jauh dia mencariku, dia segalanya bagiku. Yang setuju kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, come on. PF Church, katakan. Kuasanya bukan tabir hidupku, menyadarkanku untuk lebih baik. Duri dalam dagingku bukti cintanya padaku, dia sungguh baik bagiku. Saat ku lemah dia kuatkanku, saat ku jatuh dia angkatku, saat ku jauh dia mencariku, dia segalanya bagiku. Saat ku lemah dia kuatkanku, saat ku jatuh dia angkatku, saat ku jauh dia mencariku, dia segalanya bagiku. Kita berikan tepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan kita, come on. Mari bersama-sama deklarasikan, katakan. Haleluya, ku berterima kasih. Haleluya, ku memujimu. 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 Cuma Tuhan. Saat ku lemah, amin. Saat ku jatuh, sebab hanya Yesus yang angkat kita, amin. Dia segalanya bagiku. Sekali lagi cuma Tuhan katakan. Saat ku jatuh, ini doa kami Tuhan. Dia segalanya bagiku. Saat ku lemah dia kuatkanku, saat ku jatuh dia angkatku, saat ku jauh dia mencariku, dia segalanya bagiku, dia segalanya bagiku. Haleluya, amin. Sekali lagi sorak-sorai kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Katakan ke kiri kanan saudara, mari kita semua bangkit untuk bangsa ini, amin. Let's go. Bersama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini.
kembali duduk di dalam hadirat Tuhan. Mari kembali kita siapkan hati kita. Thank you Lord Jesus. Ajaiblah karyamu dalam hidup kami Tuhan. Apa ajaiblah karyamu, kau telah menebus dosaku. Kini ku jadi ciptaan baru, masuk dalam rencanamu. Bapa, ajarku selalu hidup dalam kehendak-Mu. Ku kan selalu menyenangkan-Mu sampai akhir hidupku. Ku bawa seluruh hidupku memuji dan menyembah-Mu, karena Tuhanlah yang memilihku. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu nyata bagiku, tak bisa jauh dari-Mu, karena Tuhanlah yang memegangku dan memberi kemenangan. Sebab Engkau yang beri kemenangan, mari katakan. Bapa, ajarku selalu hidup dalam kehendak-Mu. Bukan selalu menyenangkan-Mu, selalu menyenangkan-Mu sampai akhir hidupku. Ku bawa seluruh hidupku memuji dan menyembah-Mu, karena Tuhanlah
Bersama-sama dengan pujian yang segenap hati. Ku bawa seluruh hidupku, Puji dan menyembahmu, karena Tuhanlah yang memiliku. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu nyata bagiku, tak bisa jauh darimu, karena Tuhanlah yang memegangku dan memberi kemenangan. karena Tuhanlah yang memegangku dan memberi kemenangan. Karena Tuhanlah Yang memegangku dan memberi Kami belajar taat dalam otoritas kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap kami tidak dapat diatur oleh siapapun kecuali lewat Tuhan, lewat firman-Nya. Oleh karena itu semua jemaat yang datang tentunya mereka datang dengan satu harapan, ya Bapakku yang baik. Supaya mereka dikuatkan, dihibur, diteguhkan, dipulihkan, disembuhkan, mengalami kelepasan. Sehingga iman mereka semakin bertumbuh dalam Tuhan. Di tengah tantangan zaman, peristiwa-peristiwa yang terjadi di area kehidupan mereka, maupun di lingkungan di sekitar mereka, hamba berdoa, Engkau Tuhan yang tahu hati mereka. Sehingga setiap firman yang disampaikan, ditaburkan, mereka akan mengalami perjumpaan manis dengan Tuhan. Kuduskan seluruh jemaat dan termasuk hamba-Mu. Biarlah pembicaraan firman Tuhan ini Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan amin. Tetap berdiri. Hari ini dan sampai kapanpun kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup. Saat ini di hadirat-Mu kami siap menerima berkat dan kuasa firman-Mu. Semua katakan amin. Silakan duduk, ibu bapak, saudara sekalian. Shalom. Apa kabar semuanya? Semua ada dalam berkat Tuhan, amin. Minggu lalu kita udah bicara tentang mentalitas. 12 pengintai pergi untuk melihat tanah perjanjian. Yang dilihat fakta semua. Tapi cara pandang aja lah ya, beda. Yang satu pesimis, yang satu optimis. Sudah dijelaskan. Sehingga bagaimana mental yang optimis itu sebenarnya menjadi bagus. Jadi melihat masalah itu selalu dengan kacamata yang positif. Itu menolong secara psikis sih buat kita. Supaya secara mental kita tuh jadi sehat. Karena kalau lihat segala sesuatu dari aspek yang negatif, kita jadi rusak pasti. Nah, kita belajar untuk hal itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang iman. Jadi begini, Yosua dan Kaleb, dia hanya bilang begini, udah tenang aja, nggak mungkin. Tuhan dia bisa loloskan kami ke sana. Artinya, itu pernyataan iman. Jadi pernyataan iman itu harus ditindakkan dengan tindakan iman. Nah, tindakan iman itu yang akan kita lihat cara Tuhan bekerja lewat Yosua pasal 3 ayat 1-17. Nah, sebelum kita masuk membahas tentang upgrade iman ini, kita akan saksikan tayangan kesimpulan khotbah minggu lalu. Silakan. Saudara, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hari ini kembali turun hingga menyentuh angka Rp18.000 per dolar. Kondisi ini memicu kekhawatiran di berbagai sektor ekonomi dan bisnis nasional. Pak, gimana ini? Harga dari supplier per hari ini semua naik 20%. Harga produksi kita akan terganggu bulan ini. Oke. Sementara ini jalankan saja dulu. Pak, susah juga ya masuk sini? Iya Mbak, saya aja udah 3 kali apply tahun ini, ditolak terus. Pak,
Gimana nih, semua harga pada naik? Kapan kita bisa beli rumah ya? Masa kita ngontrak terus gini, Pak? Aduh, semua mahal, semua naik. Mau belanja, uangnya nggak cukup. Kalau begini terus, gimana saya gaji mereka semua? Job fair di Bekasi Square hari ini membeludah hingga puluhan ribu pencari kerja. Padahal perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi hanya menyediakan sekitar 2.000 lowongan pekerjaan. Duh, kenapa gue harus lulus di waktu kayak gini sih? Pak, harga rumah naik terus ya? Iya, naiknya cepet banget. Kita bisa punya rumah sendiri kan, Pak? Duh, kok sepi banget ya? Gimana ini? Aku bayar sekolah anak-anak, kasih mereka makan. Faktanya memang ada. Tantangannya memang nyata. Harga naik, situasi sulit, masa depan terlihat tidak pasti. Sepuluh pengintai melihat raksasa. Kaleb melihat Tuhan. Masalahnya sama, tanahnya sama. Yang berbeda adalah cara pandangnya. Orang pesimis melihat hambatan. Orang beriman melihat Tuhan bekerja. Orang pesimis melihat hambatan. Orang beriman melihat Tuhan bekerja. Kita cari cara baru. Kita belum selesai. Panggil semua tim. Kita meeting. Kesempatan dan peluang selalu ada untuk orang yang percaya. Aku beriman akan dapat pekerjaan yang terbaik. Aku belum tahu caranya. Tapi Tuhan belum pernah tinggalkan kita. Aku percaya dengan penyediaan Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau adalah sumber segala berkat-Ku. Takkan Kau biarkan aku kekurangan. Amin. Iman bukan berarti tidak ada raksasa. Iman berarti tetap melangkah meskipun raksasa ada. Orang pesimis melihat tantangan dan berhenti melangkah. Orang beriman melihat Tuhan dan terus maju. Ya, berikan tepuk tangan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, hari ini kita mau bicara tentang bagaimana iman kita bisa bertumbuh. Ini menarik dari Yosua pasal yang ketiga. Untuk mereka dari padang gurun masuk ke dalam tanah perjanjian, seperti iman mereka, itu ternyata tidak semudah yang dipikirkan. Karena kenapa? Mereka harus lewati satu fase, yaitu Sungai Yordan. Nah, ini menarik saudara, ketika mereka ada di padang gurun, dan mereka akan masuk tanah perjanjian. Nah, di Sungai Yordan ini, dia harus lewati, dan kemungkinan besar, around ya, 1 sampai dengan 2 juta penduduk. Orang Israel yang akan dibawa oleh Yosua dan Kaleb. Tidak mudah saudara, harus nyeberangi Sungai Yordan ini. Nah, Sungai Yordan ini adalah sebagai satu pergumulan mereka. Nah, kita semua sedang menghadapi Sungai Yordan juga. Yaitu apa? Dalam konteks ini ya, saudara. Saya tidak tahu apa yang saudara alami. Mungkin contoh, saudara sakit dan dokter sudah katakan secara medis saudara nggak bisa ditolong. Sungai Yordan, stuck. Saudara sedang melakukan bisnis, ternyata modal saudara sudah habis. Saudara butuh suntikan lagi, kalau nggak bisnis ini akan hancur. Ini nggak bisa, hanya Tuhan yang bisa kerjakan ini barang. Saudara menghadapi satu masalah dalam keluarga yang stuck. Kayaknya nggak nemukan jalan keluar. Ini hanya bisa Tuhan yang bisa bekerja. Jadi ada peristiwa dalam hidup kita yang benar-benar secara akal manusia kita udah nggak bisa. Saudara, ada kasus hukum. Lawan hukummu itu punya backingan yang kuat. Yang backup dia kuat. Dari polisi, dari jaksa, dari hakim begitu kuat.
Nah secara hitung-hitungan matematika kamu habis. Kenapa? Dia bisa suntik terus dan segala macam. Jadi dalam hidup kita ada bagian-bagian yang memang sulit untuk dapat dipecahkan. Dan kita tidak bisa masuk ke area situ. Nah ini tangan Tuhan yang bekerja. Peristiwa yang terjadi oleh bangsa Israel begitu. Tuhan itu sering membuat sebuah peristiwa dalam kehidupan bangsa Israel dan kepada kita juga. Sampai satu peristiwa itu sepertinya tidak mungkin. Hanya Tuhan yang bisa. Anakmu nakal, melawan orang tua, membantah, berperilaku kasar. Nah hanya Tuhan bisa ubah dia. Suamimu, istrimu, orang sekitarmu, besanmu, iparmu, kakak adikmu. Jadi kompleks sekali saudara. Pernyataan iman, saya yakin pasti pulih. Pernyataan iman pasti disembuhkan. Itu pernyataan iman. Tapi jalannya untuk menyatakan bahwa iman itu akan terjadi, butuh proses. Nah ini kita akan melihat pondasi-pondasinya seperti apa supaya kita bisa mengerti. Yosua pasal yang ketiga. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua firman Tuhan bilang begini. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel, ya kurang lebih 1-2 juta orang Israel, berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Dia ada di area sini, mereka harus bermalam di tempat ini sebelum mereka nyebrang. Berapa lama? Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Apa artinya? Jangan geradak geruduk ambil keputusan, jangan emosi mengambil keputusan. Butuh waktu berdiam diri sih. Saudara sakit. Kita dengar banyak orang pergi ke rumah sakit ini ketemu dokter ini. Jangan decide dulu, tanya Tuhan, diam diri dulu aja. Orang bilang kalau bisnis sama dia bagus. Bagus, semua orang pada ngomong. Jangan putuskan dulu, diam dulu. Kamu mau beli aset, mau beli ini, diam dulu, tahan dulu hari ini. Karena kita butuh waktu kita diam diri dengan Tuhan. Nah waktu kita berdiam diri dengan Tuhan, itu kita memberikan ruang gerak Tuhan berbicara kepada kita. Lewat apa? Firman Tuhan. Lewat apa? Orang di sekitar kita. Diberikan kepekaan oleh Tuhan. Jadi ketika kita gegabah, wah ini cuannya gede nih. Kegerus kita. Contoh lah. Dolar kemarin 18.000, sekarang going down 17.800, 17.000 something, 17.900 lah. Saham anjlok, sekarang naik rebound 7%. Orang ada yang berani masuk, udah deh pakai uang aja deh beli saham, hancur sahamnya. Uang itu bukan uang idle loh, bukan uang dingin, uang panas tuh. Buat living cost kamu, biaya anak sekolah, biaya makan, segala macam. Kamu cemplungkan di situ, panik nggak lo? Pas lagi turun, panik. Dijual buru-buru, rugi. Tapi bagi orang yang tenang, dia uang itu idle, dia diamkan turun. Pas rebound gitu dia cuan. Kita tuh jangan menggegabah dalam banyak hal. Saudara, saya pikir semua yang ada di tempat ini, gereja ini baru jalan 5 tahun. Apakah saya punya pengalaman jadi gembala? Nggak pernah. 20 tahun saya keliling jadi pembicara tamu kan, dari satu gereja ke gereja. Jadi di pikiran saya, kayaknya gue bukan di situ. Bukan di situ saya. Kayaknya nggak mungkin. Tapi Tuhan cemplungkan saya sekarang ada di posisi jadi gembala. Jadi bagaimana caranya untuk lihat situasi begitu? Berdiam diri, nggak ada lain. Pondasi. Orang dulu mau nikah takut, gue nanti ngurus anak bagaimana nih segala macam bagaimana. Berdiam diri, tanya Tuhan. Kalau belum siap jangan. Tanya Tuhan. Yang kedua, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak. Kira-kira 2000 hasta panjangnya. Kalau dimeterkan 900 sampai 1 kilometer. Janganlah mendekatinya. Nanti saya jelaskan. Maksudnya apa? Supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi Yosua ngomong begini. Nanti imam-imam itu bawa tabut Tuhan. Waktu dia bawa tabut Tuhan, jarak dengan rakyat
itu kurang lebih 900 meter sampai 1 kilo. Tidak boleh mendekati. Kenapa? Supaya mereka bisa lihat cara Tuhan bekerja. Jadi tabut Tuhan ini bicara tentang kehadiran Tuhan. Ada tantangan nggak? Ada tantangan. Karena sudah dimulai dengan peristiwa itu. Maka masuklah di ayat yang kelima. Apa itu? Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Itu berarti sederhana. Masalah ini dapat diselesaikan. Kata Yosua, cuma satu kata apa? Kuduskan dirimu. Karena bangsa Israel menyembah berhala, ribut sama Tuhan, tegar tengkuk, argumentasi, tidak tahu bersyukur, pemberesan. Kalau kita nggak beres, kita nggak akan bisa lihat pekerjaan Tuhan yang ajaib di depan kita. Hari ini engkau akan lihat perbuatan Tuhan ajaib. Besok juga bisa. Bereskan dulu hatimu. Maka Alkitab jelas kalimatnya begini. Jangan salah tafsir ya. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Tunggu dulu. Kalau 2, 3 orang hatinya nggak beres, Tuhan nggak hadir. Maka di ayat selanjutnya, kalau ada orang yang bermasalah 4 mata itu harus selesaikan. Kalau nggak bisa juga panggil saksi. Kalau nggak bisa juga sampaikan di ruang jemaat. Baru ayat itu muncul. Maka firman Tuhan katakan apa? Kalau engkau berdoa sepakat saja, suami istri atau orang berdua itu sepakat, Tuhan akan jawab, tunggu dulu. Tuhan hanya menjawab kepada setiap hati yang sepakat. Dia dan saudara tidak ada masalah. Saudara tidak ada masalah juga sama dia. Doamu pasti akan terkabul. That's it. Jangan harap keluargamu pulih. Jangan harap anakmu pulih. Jangan harap kondisi ekonomi pulih. Kalau suami istri belum berdamai, untuk apa? Hatimu belum beres sama yang satu, dia belum beres sama satu. Doamu terhalang. Tuhan hadir untuk suami istri yang hatinya sudah dipulihkan Tuhan. Dan hari ini semua yang ada dalam ruangan ini, saya mau sampaikan, mau lihat perbuatan ajaib Tuhan hari ini atau besok? Kuduskan dirimu. Bereskan dirimu. Engkau akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Nggak ada lain, ini pondasi kok. Kalau enggak bagaimana? Pak, istri saya belum bertobat. Suaminya sama anaknya bersepakat. Suami saya belum bertobat. Istrinya sama anaknya bersepakat. Doakan suaminya, bapaknya. Sesimpel itu kok. Masa Tuhan gak mampu untuk melakukan perkara ajaib? Saudara yakin gak ada perkara ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu? Siapa yang yakin? Berikan tepuk tangannya. Maka masuklah pondasi berikutnya. Ayat 6, dan kepada para imam Yosua berkata apa? Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ini tabut perjanjian pada zaman itu. Tapi waktu Salomo bawa yang tinggal ada dengan 2 loh batu. Ini mana? Ini tongkat Harun. Ini sola scriptura, ini sola gracia, ini sola iman. Soli fide, kamu diselamatkan oleh karena kebenaran firman Tuhan, itu adalah sola scriptura. Ini 2 loh batu ketika Musa naik ke Gunung Sinai. Ini mana? Ketika mereka jalan di padang gurun dikasih makan dari surga, itu mana? Sola gracia. Ini tongkat Harun bicara tentang iman. Jadi sola fide, maka ini disebut dengan soli deo gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi tabut Tuhan ini bicara tentang kehadiran Tuhan. Tapi media ini jangan dianggap, ingat ya, media ini jangan dikultuskan. Karena yang paling penting adalah kehadiran Tuhan. Kalau pengkultusan nanti jadinya jadi tongkat Musa. Benar? Nah, ingat baik-baik semua yang hadir dalam ruangan ini. Saya mau sampaikan secara pribadi. Gereja ini masih ada hadirat Tuhan. Kalau tidak ada hadirat Tuhan, gereja ini ada tempat kayak bioskop, buat konser aja. Saudaranya datang selesai memenuhi kebutuhan emosimu. Dan saya yakin tiap hari Minggu, setiap ibadah,
Banyak jemaat yang dipulihkan Tuhan, dikuatkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Hari ini sampai kapanpun gereja ini masih dan akan hadir hadirat Tuhan di tempat ini. Sehingga sentuhan apa? Spiritual. Hidupmu jadi lebih baik. Engkau makin kuat, makin dipulihkan. Kalau saya pulang, saudara pas pulang, salaman sama saya gitu ya. Jemaat salam, thank you Pak Gem. Hari ini firman Tuhan, saya senang loh. Tuh dewasa loh. Thank you ya Pak Gem, hari ini Tuhan pakai firman ini buat saya. Kenapa? Saya dikuatkan terus Pak. Tadi pagi terharu juga sih ya. Jemaat datang nangis. Kenapa Pak? Hidup saya sulit banget. Susah memecahkan masalah. Hari ini Tuhan jawab lewat khotbah hari ini. Thank God lah gue sama Tuhan. Karena saya mempersiapkan firman Tuhan, tentunya saya berdoa. Saya mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Artinya saya memang benar-benar sungguh-sungguh mempersiapkan ini. Tapi Tuhan kulitin saya juga nggak? Ya saya Tuhan juga kulitin saya. Tapi saya tetap yakin masih ada hadirat Tuhan. Penyertaan Tuhan masih ada. Dan kalau ada hadirat Tuhan dan penyertaan Tuhan hari ini ada dalam setiap kehidupan saudara. Mau apapun yang terjadi tetap Tuhan pelihara saudara dengan cara yang ajaib. Ini pondasinya iman. Jadi supaya imanmu kuat itu apa? Ada tantangan. Dan kalau ada tantangan ngapain? Berdiam diri. Dan kalau berdiam diri, ya hidup kudus. Hidup yang sama yang Tuhan mau. Supaya ada kehadiran Tuhan. Selesai sampai di situ. Maka tema kita hari ini upgrade iman kita. Saya mau kasih tahu hari ini pondasinya di sini. Jadi kalau pondasi ini sudah nggak jelas, kita nggak bisa upgrade iman kita. Yosua pasal yang ketiga ini menarik saudara. Dari ayat 1 sampai 17, dia kasih dulu pondasinya, gripnya ditaruh, supaya kuat kakimu. Jelas dulu. Jadi tidak akan pernah imanmu kuat tanpa tantangan. Orang yang sudah biasa diterjang oleh badai, dia strong. Dia kuat sekali. Dia punya benteng kuat. Kakinya udah cakramnya udah kuat. Gak pernah tergoyahkan. Gak pernah terpengaruh apa kata orang. Kuat gitu loh. Ada berkat, gak ada berkat, you stabil banget. Emosimu stabil. Hatimu, sikap hatimu bagus. Orang-orang kayak gitu dewasa secara rohani. Jadi dia mateng saudara. Di posisi matang. Nah baru kita masuk upgrade dari iman itu. Yosua pasal 3 ayat yang ke-7. Yosua pasal 3 ayat 10a. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua. Firman Tuhan bilang kata apa? Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu, nama Yosua, di mata seluruh orang Israel. Apa artinya? Apa artinya? Yosua dilihat sebelah mata karena mereka masih ingat tentang kepemimpinan Musa. Tapi hari ini saya buat kamu besar di depan mata orang Israel. Kalimatnya apa? Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa. Lihat ya. Demikian aku akan menyertai engkau. Apa artinya? Tuhan tidak pernah berubah. Siapapun pemimpinnya. Kalau Musa saya sertai, kamu pun juga aku sertai. Itu berarti ada janji iman buat kita. Kalau orang tua yang hadir hari ini adalah takut Tuhan, disertai Tuhan, maka ingat anakmu juga akan disertai oleh Tuhan. Saya senang lah. Saya kadang-kadang berpikir, saya tanya sama Tuhan. Papa mamaku masih hidup, nih ada kakak-kakak saya juga datang di sini. Ikut ibadah. Ada kakak saya nomor 1, nomor 3 ada di sini. Kadang-kadang kita ngobrol sama kakak-kakak gitu ya. Papa diizinkan hidup sampai hari ini loh. Tiap hari kita di WA keluarga itu dapat informasi karena ada orang yang kita bayar untuk cek papa punya kesehatan dan mama. Tensi darahnya 124, 85. Diajak ngobrol udah gak nyambung. Dia lihat faedahnya
secara manusia nggak ada manfaatnya. Waktu usia 70-80 tahun, kita punya orang tua tuh orang yang smart. Pintar, berhikmat, nasihati anak-anaknya itu dengan kata-kata yang bijak. Dan 94 mendekati 100, mama mau mendekati 90, nggak ada faedahnya. Tapi kenapa Tuhan izinkan mereka hidup? Saya lagi pikir-pikir loh. Setelah saya baca firman ini, saya baru paham. Walaupun 3 bulan lalu saya sudah mendapatkan sebuah kesimpulan di otak saya. Kenapa begitu? Karena di ayat ini dikatakan, aku menyertai Musa, demikian aku juga akan menyertai engkau. Tuhan tuh lagi kasih kamera buat kami, anak-anak. Thank God. Papa gua sama mama gua udah umur 90 mau almost 100 years old. Tuhan masih pelihara mereka. Maka Tuhan yang sama akan perlakukan saya juga dan kakak-kakak saya. Karena Tuhan yang mereka percaya sama gue sama, bos. Tuhan tuh lagi kasih tahu, unjuk. Memang papamu kalau diajak ngobrol udah gak nyambung. Kadang-kadang kalau saya video call, ini siapa ya? Dia lupa gue lu. Tapi Tuhan lagi kasih tahu. Kalau papamu, orang tuamu saya urus sampai hari ini. Itu berarti berlaku juga buat kamu. Tuhan pelihara. Tuhan lagi kasih tahu saya loh. Lihat bapak lo tuh, orang tua lo. Gue pelihara gak? Iya. Lu tua juga pasti gue pelihara. Saya lihat begini saudara. Cara Tuhan menyertai saudara. Terkadang yang kamu pikir itu enak. Terkadang Tuhan cross. Justru Tuhan pilih untuk saudara lewati proses yang begitu berat dalam hidupmu. Tuhan itu baik. Jadi hari ini imanmu sedang diproses oleh Tuhan untuk naik dari level berikutnya. Dan engkau akan lihat cara Tuhan bekerja. Ayat 10a dia bilang apa? Kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Tahu artinya apa? Gak usah pusing. Anak muda di mana, di telepon gak bisa, di WA gak bisa, video call di reject, gak pernah kasih kabar. Hari ini kita harus punya iman yang sama. Bahwa ada Tuhan di tengah-tengah keluarga anak kita. Ada Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu. Ada Tuhan di tengah-tengah usahamu. Ada Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Ada Tuhan di setiap pelayananmu. Yang setuju katakan. Semua katakan haleluya. Agak sedikit karismatik loh. Itu iman. Ada Tuhan di tengah-tengahmu. Ada Tuhan di tengah keluargaku. Ada Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Ada Tuhan di tengah-tengah usahamu. Ada Tuhan di tengah-tengah relationshipmu. Jadi hari ini Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Itu janji iman. Ayat 13 perintah. Ayat 15 tindakan dari perintah di atas. Ayat 13 perintahnya begini. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti nanti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Jadi Yosua ngomong begini, saya kasih tahu sama kamu. Firman Tuhan katakan, kalau para imam yang membawa tabut perjanjian itu, masuk kakinya di sungai Yordan, kalimatnya apa? Air ini akan terputus. Sungai Yordan itu akan terputus, artinya mereka bisa nyebrang. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ingat, ini perintah.
Sekarang pernyataan iman ini berdasarkan firman, bagaimana kita membuktikannya kalau kita tidak melangkah? Benar gak? Oke. Satu orang datang ke saya misalnya, Pak, keluarga saya masalah. Pak, saya punya sakit. Pak, saya ekonomi bermasalah. Selalu saya ngomong gini, Tuhan pasti pulihkan anakmu. Tuhan sembuhkan penyakitmu. Tuhan pulihkan ekonomimu. Itu pernyataan iman. Nah, mungkin kalau saudara tanya sama saya, sampaikan masalah saudara, anak saya bermasalah, kayaknya panjang masalahnya. Saya sakit Pak, sebentar lagi Bu lewat. Nggak mungkin negatif kan? Bisnis saya berantakan, ekonomi saya berantakan. Iya, kelihatan di wajahnya, kelihatannya susah banget nih. Tapi kalimat pernyataan positif, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan akan bangkitkan ekonomimu. Itu pernyataan iman, optimis. Terus bagaimana itu bisa terjadi? Harus melangkah. Ayat 15. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air tepi sungai itu, harusnya sungai Yordan itu terputus. Harusnya berhenti mengalir menjadi sebuah bendungan. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Dia pikir waktu dia injek kakinya di situ berhenti. Yang kejadiannya apa? Airnya meluap. Pernyataan iman dilaksanakan dengan tindakan, kejadiannya makin buruk. Sakitnya makin buruk, ekonominya makin buruk, anaknya makin ngelawan terus. Dulu, kalau kita lagi bahas tentang sebuah pertobatan begini. Kalau ada orang yang menentang kamu semakin keras, sudah tandanya waktunya dia akan bertobat. Kalau anak itu dinasihati dan dia makin nakal, makin brutal, biasanya sebentar lagi dia bertobat. Ketika suamimu, istrimu ditegur, dia makin membabi buta, biasanya sebentar lagi bertobat. Yang bahaya tuh main suam-suam kuku. Yang kena nggak kena, nanggung gitu loh ya. Nakal kagak jadi, ini panjang nih. Jadi orang makin rejection sama kamu, resisten kamu, biasanya orang itu gampang dijamah oleh Tuhan. Banyak kita dengar testimoni di YouTube, di TikTok. Orang yang menghina kekristenan, bakar gereja, dan segala macam, dia dijamah Tuhan. Paulus bakar gereja, membunuh orang Kristen. Waktu dia mau hancurkan, dijamah oleh Tuhan. Tuhan tuh buat sampai dengan begitu. Jadi ternyata peristiwa yang diharapkan itu sungai Yordan itu kering, terputus, meluap air itu, meluap. Banyak air itu meluap dia. Imam dan dengan pegang tabutnya ada di area situ. Lari nggak? Enggak. Itu air dari mana? Dari sini airnya. Jadi sampai hari ini, sampai detik ini, air di seluruh dataran Israel dan Palestina itu berasal dari Gunung Hermon. Pada saat itu musim winter biasanya ada snow. Kalau snownya udah mulai mencair, air itu mengalir lewat sungai Yordan. Nah kalau mengalir dari sungai Yordan, air itu kemana? Lari ke Danau Galilea. Nah Israel tuh pinter. Dia pakai sistem pengairan pipa-pipa, teknologinya tinggi. Mengairi kepada seluruh tanah Israel plus Palestina. Karena Palestina itu ada Bethlehem, ada Jericho. Jadi kalau saudara pergi ke Israel, saudara bilang gini, saudara buka keran aja minum situ. Dia bilang air yang di Israel itu paling bersih seluruh dunia. Kata dia, karena airnya dari Danau Galilea. Nah dari Danau Galilea air itu lari ke Laut Mati. Dari Laut Mati nggak kemana-mana, dia stay di sini. Jadi ini air dari Gunung Hermon turun, meluap dia. Meluap, air itu meluap. Jadi para imam pegang itu tabut ada di situ. Rakyat belum masuk,
Karena yang berjalan adalah tabut Tuhan dipegang oleh para imam. Jadi apa yang disampaikan di ayat 13 tidak sesuai fakta. Kita tuh sering gitu. Apa yang kita punya pikiran ke situ, tidak. Sungai Yordan minta kering, ternyata ada badai. Kamu mau masalah itu selesai? Tuhan bilang no. Kamu minta penyakit itu semua, Tuhan bilang no. Apakah Tuhan gagal? Apakah Tuhan terlambat? Tidak. Karena dia tidak pernah salah. Dan dia tidak pernah gagal. Dan dia tahu kenapa dia putuskan itu. Artinya apa? Hari ini ketika engkau suruh masuk ke sungai Yordan, saya tidak tahu sungai Yordan itu apa. Kata Pak Gem akan kering. Sungai itu akan terputus. Tapi ada air dari Gunung Hermon melimpah, meluap. Saya kasih tahu. Jangan lari dari uapan air itu. Jangan lari dari badai itu. Jangan lari dari topan itu. Tetap stay di situ. Imam itu tidak bergerak. Karena ada hadirat Tuhan di situ. Karena Tuhan ada di tengah-tengah hidupmu. Jadi hari ini tidak ada yang menyerah. Karena ada Tuhan di tengah-tengah hidupmu. Katakan haleluya. Karena ada Tuhan di tengah-tengah hidupmu. Karena ada Tuhan di tengah-tengah hidupmu. Kalau kita nggak sampai dengan titik itu, Pak, tinggalkan Tuhan. Lari. Kecewa sama Tuhan. Membohong Tuhan. Penipu lu. Tapi kita nggak pernah gitu. Ayub pernah berkata apa? Aku menyesali dan aku tarik perkataanku terhadapmu ya Tuhan. Dan dalam Ayub 42, aku tahu bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Top. Hari ini imanmu akan meningkat di tengah badai. Karena engkau lihat ada Tuhan di tengah-tengah hidupmu. Yang setuju katakan. Ayat 16, maka berhentilah air itu mengalir. Wih keren. Ayat 16 ini dari pengedapan ayat 13. Yang ayat 13 ini dinyatakan. Ayat 15 belum terjadi. Ya. Tapi satu ayat kemudian terjadi. Tuhan tuh lagi buat begini. Gue kasih nih badai luar biasa. Supaya mereka lihat apa? Makin ribet, makin sulit. Ini gak mungkin. Usahaku gak mungkin jalan. Masalah ini gak bisa selesai, ini gak bisa selesai, ini gak bisa selesai. Ke dokter ini gak bisa, ini gak bisa, ini gak bisa, gak bisa. Nah, makin berat. Makin terasa kuasa Tuhan kau rasakan. You udah hopeless kan? Kalau masih punya kekuatan finansial, kamu bisa lakukan apapun, Tuhan belum bisa bekerja. Kalau masih punya kekuatan power, orang yang network backup kamu masih kuat, Tuhan tidak bekerja. Sampai titik nadir semua orang bilang gini, gue gak bisa tolong lo, duit lu gak cukup lagi, jaringan lu gak mungkin bisa tolong. Nah ketika kamu berlutut, yang kayak gini asik nih. Udah, baru gue yang tindak. Supaya kamu lihat, ini hebat nih. Gitu loh. Hari ini kita punya Tuhan yang hebat. Hari ini aja, dari kemarin, dari ini sampai selamanya. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu, melonjak menjadi bendungan. Jadi kan sesuai dengan ayat 13. Kalau kita comparekan tadi, ayat 13. Mengalir menjadi bendungan kan, sama kan? Benar ya? Ayat 13 itu apple to apple dengan ayat 16. Same. Pernyataan iman real, tapi butuh waktu. Jauh sekali
Limatnya. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin. Terputus sama sekali, terputus kan? Coba lihat ayat 13. Terputus nggak? Terputus kan? Terputus kan? Masuk ke bendungan kan? Sama nggak? Sama. Terputusnya iya, berhenti mengalir ke bendungannya sama. Menjadi bendungannya sama, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Ini tentangan Yeriko, saya lihat kamus besar KBBI, itu artinya di hadapan depan dia itu adalah Yeriko. Jadinya begini. Jadi yang tadinya air penuh seketika itu bla 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 selesai nih barang. Air itu berhenti kering. Bayangin dari basah luar biasa, gelombang itu luar biasa. Tiba-tiba blap. Itu aja bisa Tuhan yang kerjakan. Hari ini benar ya Alkitab bilang apa? Kalau Tuhan bekerja seperti orang mimpi saja yang kau lihat. Memang engkau gak suruh kerja. Karena ini porsinya Tuhan. Engkau suruh nonton, udah mengucap syukur atas perbuatan tangan Tuhan. Ada amin gak? Kalau gambar yang ini disandingkan dengan gambar yang tadi, clear deh. Yang kayak gini berubah langsung jadi begini. Kering ini selesai ini barang. Ternyata gitu doang. Sembuh juga. Boleh juga. Kayak gak ada masalah. Oke-oke aja. Tuhan tolong kok. Itu iman. Iman itu begitu. Iman itu begitu. Baca Ibrani lah. Sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat, itu iman. Saya mau tanya sama saudara. Percuma saya tanya, nanti saya yang jawab juga. Abraham mempersembahkan Ishak. Santai-santai aja Abraham pergi sembahkan Ishak. Taruh. Nggak ada sedikit pun ragu, taruh aja tuh Ishak situ. Ambilnya potong. Malaikat bilang, Abraham cukup, gue tahu iman lu gak segan-segan nyerahkan. Tindakan dulu baru Tuhan bekerja. Kalau mereka gak celupkan kaki di sungai Yordan, kamu gak bisa lihat cara Tuhan bekerja. Kalau kamu tidak bertindak, kamu bagaimana bisa lihat Tuhan bekerja? Kamu melangkah dulu baru Tuhan bekerja. Sadrak, Mesak, Abednego, kalau dia gak masuk ke dalam api, gak bisa lihat ada malaikat Tuhan ada di dalamnya. Daniel masuk ke gua singa, kalau dia gak mau gua masuk dulu baru lihat. Semua singa bisa diajak ngobrol. Kemana aja lu nggak? Iya nih Niel, gitu loh. Bagaimana kita bisa tahu? Orang bilang itu orang jahat, menurut orang itu jahat. Kamu ngomong sama dia baik kok. Kok bisa sih ngomong sama lu baik? Kok ngomong sama gue jahat? Tuhan lembutkan hatinya dia untuk ngomong sama kita kok. Sama kamu dikeraskan hatinya. Mau ngomong apa? Hidup ini begitu. Yang satu dipersulit, kamu dipermudah. Kok enak sih dia dipermudah? Kok aku dipersulit? Kenapa kamu dipersulit? Ya Tuhan persulit kamu, tapi permudah saya. Itu cara Tuhan. Lah suka-sukanya Tuhan. Suffering of God. Kedaulatannya Tuhan. Dia mau buat kamu ringan atau berat urusannya dia. Ada amin kan nih? Berikan tepuk tangannya. Akhirnya, terakhir. Habis nih khotbahnya. Ayat 17. Kita baca yuk, pelan-pelan. Satu, sama-sama yuk. Udah ayat terakhir kan nih? Yuk, baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3, ya. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tengah tanah kering. Di tengah-tengah sungai Yordan. Dengan seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering. Sampai seluruh... Stop ya, lihat nih sebentar, analisa dulu, analisa. Firman Tuhan pertama bilang begini. Tadi saya udah baca ya, Yosua pasal 3 ayat 4. Biarkan para imam itu pegang tabut Tuhan. Ingat ya, kamu harus punya jarak sama dia 900 meter atau 1 kilometer. Jangan mendekat dengan mereka. Kamu di belakang.
Jadi waktu dia pegang begini, mereka di belakang. Artinya Tuhan sudah berjalan di depan. Waktu surut celup ke Sungai Yordan, mereka yang masuk duluan. Mereka menonton. Waktu ada air yang banyak, mereka tetap di dalam. Waktu kering, blang. Firman Tuhan bilang apa? Kamu biarkan rakyat itu lewat. Unik Tuhan itu. Satu dia suruh jalan di depan, kamu harus di belakang 900 sampai 1 kilo jaraknya. Tapi sekarang dia ada di tengah-tengah pergumulanmu. Dan dia biarkan kamu keluar dari pergumulanmu. Keluar dulu. 2 juta orang keluar dulu dari Sungai Yordan. Dan mereka biarkan ada di tengah. Tadinya dia di depan, dia suruh rakyatnya maju. Keluar dulu. Mereka biarkan suruh keluar dulu. Sampai habis baru mereka jalan. Apa artinya? Tuhan bukan hanya berjalan di depan masalahmu. Tapi ketika kamu ada masalah, dia juga tetap ada bersama dengan kamu. Bahkan sampai masalahmu selesai, dia tetap ada di belakangmu. Dia selalu ada di setiap kehidupanmu. 24 hours. Tiap detik, bukan tiap jam. Bukan tiap hari, bukan tiap minggu. Tapi tiap detik, setiap napasmu, selalu ada Tuhan di dalam hidupmu. Yang setuju katakan. Dia ada di tengah-tengahmu. Strong. Ini firman Pak. Waktu saya baca, saya merenungkan, ini powernya luar biasa. Saya diberkati dengan firman ini. Dari kemarin saya khotbah, kok gue rasa gue dapat gigitan dengan firman ini. Saya coba untuk memvisualisasi, saudara. Cara Tuhan itu dahsyat. Makanya thank God. Hari ini sampai kapanpun ingat baik-baik. Cinta Tuhan. Berdiam diri dengan Tuhan. Sayang Tuhan. Engkau akan lihat perlindungan pemeliharaan Tuhan dahsyat dalam hidupmu. Kesimpulannya apa? Ini upgrade. Iman. Janji iman. Tadi sudah dijelaskan. Kalau saya sertai Musa, pasti saya sertai kamu kok. Yang kedua, ada ujian kan. Sungai Yordan gak kering, gak terputus juga kan. Tapi harus ada langkah iman, harus ada action dong. Nah inilah iman menghasilkan mukjizat. Hanya berserah aja Tuhan yang kerja aja. Kadang-kadang kita suruh nonton doang. Terus apa kerjaannya para imam? Hanya angkat. Tapi ingat ya Pak, Bu, saya mau sampaikan ya. Jangan berpusat kepada ini nih. Lihat ya Tuhan. Contohnya gini. Yang tadi saya sampaikan. Kamu sakit. Dokter bilang gak mampu sembuhkan kamu. Tiba-tiba ada orang datang suruh ikut terapi. Kamu sembuh dengan terapi itu. Kamu jangan pikir begini ya. Ini terapi hebat banget nih. Enggak. Itu terapi dipakai Tuhan aja buat kamu. Kamu lagi bisnis, kamu gak punya kekuatan finansial lagi. Kalau seandainya gue gak chipin lagi, gue gak injek lagi, usaha ini hancur. Tiba-tiba ada orang datang ketok rumahmu. Tiba-tiba gak tahu bagaimana. Pas saya ada duit nganggur, kamu kalau mau pakai aja. Kamu jangan sembah orang itu. Tuhan yang suruh dia datang ke kamu. Jadi kalau saudara dipakai Tuhan untuk tolong orang, lu jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Kamu lagi dipakai Tuhan aja. Masih syukur kamu dipakai Tuhan. Kalau kamu masih dipakai Tuhan untuk tolong orang lain, syukurlah kamu. Itu berarti Tuhan sayang kamu. Karena kamu punya kredit poin lagi di hadapan Tuhan. Dan kalau gereja ini dipakai Tuhan untuk dapat memulihkan hatimu. To God be the glory. Hanya Tuhan yang dipermuliakan. Dan lihat kebesaran Tuhan. Iman menghasilkan mukjizat. Akhirnya apa terjadi? Impartasi gak? Iya. Kenapa? Saya bayangin saudara. Saudara bisa bayangkan ya. Sekian banyak orang ini yang ada di belakang, ada di depan. Dia saksikan air meluap.
Dia saksikan juga air kering. Dia akan lihat gini. Ini kalau bukan Tuhan sih nggak bisa nih. Ini cara Tuhan nih kerja luar biasa nih. Impartasinya tuh luar biasa banget tuh. Impactingnya buat orang-orang di sekitar. Makanya saya bilang begini. Sebagai orang tua itu be honest nih. Kalau engkau dalam kesulitan, anak-anakmu lihat bahwa papa mamanya berlutut minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan kasih pertolongan buat keluarga itu. Anak-anakmu sedang kecil bilang gini. Dia akan terekam di otak dia akan ngomong gini. Waktu dia nikah dia akan kasih tau anaknya. Dulu my parents kata dia. Waktu kami lagi susah mama papa selalu berlutut berdoa. Dan saya bisa hari ini bisa begini karena mama papa berdoa. Ada warisan iman gitu loh. Ada impartasi iman gitu loh. Itu gak butuh duit banyak loh. Itu gak butuh duit banyak. Itu butuh apa? Spirit yang kuat. Itu yang disebut dengan upgrade iman sampai di situ. Mental sih gampang. Anak-anak kita bisa gak saudara? Lu mau apa? Iya, berdoa sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih pasti Tuhan sediakan. Gitu. Ayo berdoa. Tuhan cukupkan semua. Itu berarti Tuhan kehendaki kamu. Jadi anak-anak ini juga harus mengalami Tuhan di dalam proses hidupnya. Kalau semua, Pak mau beli mobil apa? Mercy, besok beli. Pak mau beli pesawat apa? Pesawat ini, beli. Saya tanya sama saudara, modelnya kayak gini anak. Dia gak bisa lihat pekerjaan Tuhan hebat. Dia lihat, babe gue orang kaya. Tapi biar duit kamu banyak. Pak mau gini, berdoa loh. Kalau Tuhan buka jalan, Tuhan akan kasih berkat di situ. Tuhan kasih berkat ya. Dolar 18 juta loh saudara. 18 ribu. Sekarang 17.900. Anak saya dolar naik, dia ngomong sama saya terus. Pak, dari 17.000, dolar 17.000 loh Pak. Oh iya oke. Pak, dolar 18.000 loh. Oh oke. Sekarang dolar turun dia gak ngomong. Waktu naik dia ngomong. Naik loh Pak, iya oke. Good. Sekarang dolar turun dia gak ngomong. Ada banyak hal ya saudara. Kalau saya bisa saksikan tapi terbatas lah. Biarlah itu ruang saya dengan keluarga saya ngalaminya. Nggak usah disampaikan di ruang publik. Tapi thank God lah. Cara Tuhan tuh unik. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara kita lihat pikir-pikir ya. Mau dolar 18.000. Mau dolar 30.000. Sabodo teing. Kalau Tuhan mau kerjakan segala sesuatu, Tuhan pasti akan cukupkan fulfillment. Ada amin gak nih? Gak peduli. Gak peduli lah saudara. Gak usah pusing lah. Ini wajah-wajahnya nih, pegang dolar semua. Amin gak? Monopoli. Oke, gak usah pusing lah. Gak usah pusing. Oke, akhirnya kesimpulan saya hanya 5 poin. 1. Setiap pribadi yang memiliki iman yang teguh, hidupnya selalu melekat dengan Tuhan. Tidak ada pertumbuhan iman tanpa adanya tantangan. Tantangan dapat diatasi dengan cara hidup kudus. Baru dapat merasakan kuasa Tuhan dinyatakan. Tindakan iman dapat dilakukan ketika kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan benar di mata Tuhan. 5. Iman yang menghasilkan dampak adalah iman yang terbukti menghasilkan nilai hidup bagi orang lain. Tuhan berkati saudara pada hari Minggu ini dan hari ini menjadi sukacita Allah yang luar biasa. Ada damai, ada omnipresent, ada Tuhan di tengah-tengah hidup pribadi dan keluargamu. Sampai ketemu dalam minggu akan datang. Sekali lagi saya mau katakan, God bless you all. Saya undang kita semua bangkit berdiri yuk. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu,
Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, amin. Ku dengar jawabmu, amin. Kau Tuhan yang selalu dengar, amin. Seruan hatiku. Katakan, sungguh indah Kau Tuhan, menang kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang Yang membutuhkan. Saudara yakin Tuhan itu adalah tempat perlindungan saudara dan saya? Setiap apa yang kau butuhkan Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Iman. Perkatakan itu. Melangkah, nggak boleh mundur. Karena kau yakin itu perkataan itu akan terjadi. Iman kepada Kristus harga mati. Pegang firman-Nya setiap saat. Dia tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Dia akan menggenapi dan akan menepati janjinya buat saudara. Mungkin kau hari ini sedang ada dalam sungai Yordan. Gelombang itu berat. Kayaknya gak mungkin deh ini lewat. Tuhan bilang lewat. Tuhan bilang kebuka. Hari ini imani itu. Yakinkan itu dirimu. Lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, Dia akan mengeringkan semua itu dan memberikan jalan keluar buat saudara. Imanmu harus ada di situ. Engkau akan lihat perkara besar dalam hidupmu. Dia akan nyatakan dalam hidupmu. Engkau melihat perbuatan Tuhan esok hari ajaib. Kuduskan hari ini hidupmu. Berdiam diri dengan Tuhan. Dia ada di tengah-tengahmu. Dia hadir dalam hidupmu. Dia selalu bekerja melampaui dari apa yang kau pikirkan. Angkat kedua tanganmu kalau mau didoakan. Biarlah jemaatmu pulang hari ini dalam kekuatan iman yang teguh di hadapan Tuhan. Bahwa mereka yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak akan pernah tinggalkan mereka. Dari awal, di dalam proses sampai dengan akhir. Tangan Tuhan pegang tangan kamu hari ini. Dia tidak akan pernah lepaskan saudara. Pulang dari tempat ini ada damai, ada sukacita yang datang daripada Tuhan. Tuhan berkati engkau, Tuhan berkati engkau.
Jemaat Tuhan, pulanglah karena engkau milik Tuhan selamanya. Tangan Tuhan diturunkan dan diletakkan di atas kepalamu dan memberkati engkau. Diberkatilah hidupmu, keluargamu diberkati, tentunya kesehatanmu diberkati. Usaha, aktivitas, kegiatanmu diberkati Tuhan. Biarlah kasih Allah menyertai saudara dan anugerahnya sudah terjadi dalam hidup saudara dan saya. Roh Kudus tinggal tetap di dalam hidupmu, menjaga, menuntun, menghibur, mengingatkan saudara bukan hanya hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Apa